emang nggak bisa diem, justru malah yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu patah. Heboh sekaligus membahagiakan. Tampaknya dua kata itulah yang paling pas menggambarkan suasana rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam beberapa waktu terakhir. Terutama menjelang momen kelahiran buah hati ketiga mereka yang kini sudah tinggal menghitung bulan. Lesti seperti diketahui baru mengumumkan kabar kehamilannya di bulan Oktober 2025 lalu atau di usia kandungnya yang memasuki usia 6 bulan pada saat itu. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru kehamilan Lesti? Bagaimana cerita mereka mulai dari rencana proses kelahiran, perubahan kondisi Lesti di trimester kedua, hingga persiapan menjelang lahirnya sang buah hati yang ketiga? Adakah ritual atau persiapan khusus yang tengah mereka siapkan? Ataukah justru Lesti masih terlihat santai menjalani hari-harinya? Terlihat dari dirinya yang aktif menghadiri sebuah acara siang tadi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, memang selalu saja ada yang menarik jika membahas pasangan muda yang satu ini, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di tengah kebahagiaan menjelang kelahiran anak ketiga mereka yang dikabarkan akan segera lahir di awal tahun 2026 nanti. Dari pantauan awak media siang tadi, Lesti dan Bilar masih terlihat kompak menghadiri sebuah acara bersama. Dengan perutnya yang meski dengan perut Lesti yang semakin membesar, seolah tidak menghalangi kedua untuk tetap aktif dan menyapa para fans maupun awak media yang dibuatnya penasaran. Seperti inilah beberapa momen kekompakan mereka di tengah kehamilan Lesti yang semakin membesar. Tadi bilang apa sih namanya? Kebo ya? Kebo apa? Ambil kebo. Iya, emang nggak bisa diem, justru malah yang fisiknya jadi menurun setiap aku hamil itu selalu papahnya. Apalagi yang sekarang ini tuh aduh pokoknya maunya morning person, maunya kesana kemari, maunya berkegiatan gitu. Maunya malah rungsing kalau nggak ada kegiatan, misalnya kayak libur gitu. Padahal libur ya udah bisa istirahat, tapi libur pun aku selalu keluar yuk jalan yuk kemana gitu. Harus ada kegiatan. Jadi kita itu, maksudnya si kakak ini kan tukang makan juga ya. Terus kalau pilih makanan nih, biasanya kalau kakak bilang enak, mau itu pesan online, offline, dan approve. Nah semua orang apa yang kita makan teh kalau bisa mah harus cobain. Emang seneng makan gitu, seneng makan harus begitu aja. Jadi intinya ya ini kita saling semuanya, Keluarga. saling dan tidak semua yang mereka di sini sebenarnya kita lagi kita sih merasa apa yang kita rasakan, kebaikan dan atau kebaikan kita alami kita rasa itu ada itu kita ingin orang lain mereka merasakan hal yang sama juga. Kita lagi makan makanan enak ya teman-teman di sini juga harus merasakan. Kita lagi menjaga rezeki kayak bagaimana teman-teman juga di sini bisa merasakan hal yang sama. Rumah udah dibikin ngidamnya bukan ngidam makanan, tapi ngidamnya yang lain pengen dibikin di restoran, pengen dibikin walaupun maksa ya. Pokoknya aku maksa pengen dibikinin ini, Nanti next bikin pengen bikin klinik bersalin. Iya. Tapi yang ini sayang yang gratis. Ya jadi kayak misalkan kayak misalkan buat saya kan kalau di daerah-daerah gitu ya, kebayang nggak sih aku kan jauh tinggalnya gitu ya, mau bersalin ke susah gitu. Yang pengen ngasih fasilitas ini pakai dikasih pakai
Berarti emang ngidam bisnis gitu ya? Ngidamnya pengen bisnis gitu ya jadinya? Pokoknya pengen dibikinin sesuatu aja gitu. Nah, Setali tiga uang dengan masih aktifnya Lesti menyapa awak media dan para fans di sebuah acara siang tadi, Bilar masih di momen yang sama juga sempat membagikan cerita mengenai perubahan sang istri yang semakin dekat dengan jelang lahirnya anak 3 dalam pernikahan mereka tersebut. Hal ini pun agaknya membuat Bilar harus memberikan perhatian ekstra kepada sang istri, termasuk memahami perubahan suasana hatinya karena kondisi hormonalnya yang berbeda dari sebelumnya. Dan selain itu, Bilar juga menceritakan soal pola ngidam Lesti di kehamilan ketiga ini. Seperti inilah saat Lesti dan Bilar menceritakan beberapa hal seru yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini, dan juga persiapan menjelang lahirnya sang buah hati. Sering itu, kan saya sering absen di program pencarian bakat. Karena itu tadi rasanya sakit, belum masuk angin. Biasa kan biasa mabuk katanya istrinya, tapi saya ngerasain gitu. Katanya istilahnya itu nular gitu ke saya. Makanya nextnya kalau kita ada hamil lagi saat ya saya aja deh yang hamil gitu biar kita ngerasain. Dia nggak bulat ya. Sementara itu, mundur sedikit ke belakang atau di bulan Oktober yang lalu, saat pasangan ini melaunching gurita bisnis terbarunya. Saat itu, Bilar sempat menceritakan jika kehamilan ketiganya ini tak direncanakan atau dalam artian kebobolan. Sekarang berapa weeks ya? Ya segitulah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini Dede mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Segitulah. Pokoknya segitulah kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. Oh enggak, udah jalan 6 ini. Masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter. Jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi, terus ASINya masih bisa, ya nggak apa-apa. Dan qadarullahnya stok ASINya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah, masya Allah banyak stok ASINya. Jadi sampai saat ini masih ASI. Sejalan dengan semua hal baik yang didapatkan, mungkin hal ini yang bisa dibilang kurang disukai Lesti saat kehamilan yang sekarang. Selayaknya seorang ibu yang sedang hamil, Lesti juga menceritakan bagaimana perubahan mood hingga kondisi wajahnya yang sangat berjerawat saat ini. Lucunya, perubahan moodnya yang naik turun tak hayal juga membuat Bilar menjadi sasaran kemarahan Lesti. Lantas, seperti inilah pula cerita Bilar soal perbedaan ngidam Lesti di kehamilan anak kedua dan ketiganya. Dan Bilar juga mengutip penjelasan dokter tentang jarak usia anak-anaknya yang terbilang dekat hingga menjadi perhatian warganet saat itu. Termasuk diantaranya pula ungkapan kebahagiaan dari Ramzy dan sang istri yang juga hadir di hari yang sama saat Lesti membuka bisnis terbarunya di bulan Oktober yang lalu tersebut. Ini lagi jerawatan banget. Oh iya, hamil ini hormonnya agak berantakan, jerawatan banget. Terus emosinya agak kurang bagus juga, agak kurang stabil ya. Ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarah-marahin. Banyak banget kalau disebutin sosok. Salah satunya ya orang-orang yang ada di sini yang lagi berduduk. Ya namanya kayaknya wajar lah kan, kondisi nggak stabil disebabkan biasa banyak faktor, salah satu hormon mungkin hormon kehamilan segala macam. Jadi ya kita maklumin aja lah, maklumin sama aja bercanda atau juga 10 menit kemudian hilang, lupa. Gitu, gak berhenti, tapi aku kalau udah ngomel tuh gak berhenti. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter, aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter, kalau udah dokter udah lampu hijau, udah netizen gak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman, ya udah kita kira jalan gitu. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget berseliweran orang yang khawatir aman nggak nih ntar anak ketiga berdekatan jaraknya segala macam. Udah tenang aja. Didoain aja untuk kenyamanan, insya Allah aman. Dokter udah ngasih lampu hijau untuk dan selalu dalam kontrol dokter kok. Iya, kita tetap konsultasi rutin
kita tetap tanya-tanya sama dokter mengenai keselamatan dan keamanan, dan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja, insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Iya. Dede mah gitu siap bunting. Mami! Apa sih malam-malam telepon geger? Nangis-nangisnya kenapa? Jadi kalau dia Isi yang lagi, astagfirullah. enggak, kalau dia yang hamil dia ketakut sama kita. Dia aja ya, ada lakinya kok. Alhamdulillah. Bismillah. Ya udah, walaupun kita ngelihatnya Allah si Lesya masih kecil, masih segede gini. Ya udahlah, tapi emang udah rezekinya. Semangat aja. Ya insya Allah. Semoga sehat. Masih melanjutkan kabar kehamilan Lesti yang semakin dekat menuju kelahirannya. Sebelumnya, Bilar di sebuah kesempatan pun sempat ungkapkan bagaimana perasaannya di momen jelang 7 bulan kehamilan anak ketiganya saat itu. Seperti apa cerita Bilar? Benarkah di momen yang sama, Bilar sempat membocorkan nama dan jenis kelamin anak ketiganya tersebut? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti diceritakan sebelumnya, mundur ke pertengahan bulan November 2025 ini, di depan para awak media, Bilar sempat mengungkapkan perasaannya jelang 7 bulanan kehamilan anak ketiganya saat itu. Dan Lesti di momen yang sama pun sempat memanjatkan doa agar kelak anak ketiganya lahir dengan sehat. Persiapan 7 bulannya Kak Lesti. Lumayan. Persiapan 7 bulan. Ngomongin. Persiapan 7 bulan. Kondisinya dan persiapan 7 bulan. Dan mungkin Kak Lestinya Dede Lesti gimana Bang Bi? Alhamdulillah sekarang HPL itu sebetulnya bulan 2. Bulan 2 berarti sekarang 6 bulan ya. Iya benar. HPL kita di bulan 2. Cukup unik ya sebetulnya, karena anak kita dari yang pertama sampai sekarang itu HPL-nya selalu di bulan 2. Abang itu di bulan 2 tanggal 5. Adik Lesya di bulan 2 tanggal 14, ini di pertengahan bulan. Nah cuma istri saya kebetulan punya riwayat prematur, jadi ya kita nggak menjadikan HPL ini sebagai parameter lah, sebagai patokan, karena bisa aja nanti akhirnya justru di bulan 1, di bulan 12. Tapi yang terpenting minta kerendahan hati untuk didoakan aja supaya anak saya yang dikandungan sehat-sehat. Selain itu, pasangan ini pun bercerita soal rencana spesial untuk acara 7 bulanan anak ketiganya nanti. Diceritakan Lesti dan Bilar, acara 7 bulanan akan disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta. Yang menarik, ide ini justru datang dari Lesti dengan agar anak ketiganya kelak tidak merasa cemburu karena acara 7 bulanan anak-anaknya yang lain juga disiarkan di stasiun televisi. Dan seperti biasa, Bilar tak bisa menahan untuk memberikan bocoran tentang nama anak ketiganya nanti. Seperti inilah keseruan keduanya, bercerita soal nama dan rencana 7 bulanan mereka saat itu. Tapi kayaknya pasti ada, karena takutnya yang pertama kan ada, yang pertama ada, kita saat itu jual rights ke TV kan, salah satu stasiun TV, yang kedua pun ada. Nah yang ketiga, terlepas kita mau mau jual rights ke TV lagi atau tidak ditayangin di TV, takutnya kalau tidak diadakan akan ada kecemburuan nantinya gitu. Istri saya tuh memikirkan gitu, karena istri saya aja persoalan nama dia ngerasa, Kak, kita tuh harus adil loh pokoknya. Jangan sampai nama itu nggak ada bilarnya, perkara nggak ada bilarnya aja dia protes. Kenapa? Karena nama istri saya nggak ada nama Mulyananya. Nama kakaknya itu Denny Mulyana, Reddy Mulyana, Lesti nggak ada Lesti Mulyananya gitu. Jadi perihal hal simpel itu kita pikirin, termasuk istri saya juga mikirin gimana cara nanti
ke depannya supaya semua ini rata, semua ini adil gitu buat mereka. Jadi semua ikut merasakan, baik anak pertama, kedua, atau ketiga. Inisial ya kalian udah pasti bisa nebak lah inisialnya apa. Lagi kah atau seperti apa bang? Apa tuh? Mungkin mirip siapa? Nanti ditunggu aja lah kabarnya ya. Nama, sorry kemuncak lagi. Ada pemain Liverpoolnya nggak namanya sekarang? Nama ini Ada namanya Muhammad Konate Primpong. Masih di dalam momen yang sama, Bilar juga membocorkan sisi lain sang istri di kehamilan ketiganya saat ini. Ia menceritakan bahwa kali ini Lesti tidak bisa diam dan lebih banyak marah-marah dibandingkan kehamilan sebelumnya. Rizky Bilar pun tak segan membandingkan pengalaman Lesti saat hamil anak pertama, kedua, dan kini anak ketiganya. Berikut ini, sebuah pengakuan yang tak hanya menghibur, tetapi juga memperlihatkan kedekatan dan perjuangan pasangan ini di balik sorotan media dan kehidupan selebritis. Anak kedua sama anak ketiga istri saya tuh kuat banget, strong banget, jadi memang nggak bisa diem. Cuma kalau yang anak kedua dia ngantukan, bawaannya ngantuk aja, tapi aktivitas itu nggak berasa capek gitu. Kebayang ya, jadi itu bawaannya molor segala macem. Tapi ya bukan capek, justru dia tuh kadang-kadang Kak, pas ada tawaran tripping di hamil hamil adik Lesti yang kedua. Itu kan sebetulnya saya sendiri yang ditawarin tripping. Cuma ya udahlah kita sepakat aja karena dia ngerasa ini juga boring juga kalau orang di rumah gitu. Jadi harus ada kegiatan meskipun bawaannya ngantuk. Makanya sekarang adik Lesti itu tidur mulu, dia biasa kan kebawa sama ibunya katanya masnya begitu. Karena abang El itu mewek. Nah yang ketiga ini istri saya suka marah-marah. Nah ini saya bayangin ya, ketiga nih kayaknya nih ngambekan ya juga marah-marah. Heboh cerita Bilar soal beberapa hal yang terjadi menuju kelahiran anak ketiganya. Sebelumnya, ia juga sempat mengungkapkan aktivitas terbaru yang sedang dikerjakan saat itu. Apakah aktivitas Bilar, benarkah bisnis ini dilakukan untuk menunjang kelahiran anak ketiganya nanti? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Menuju momen penting dalam sebuah kehidupan, sepertinya memang harus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Hal ini pula agaknya yang tengah dipersiapkan oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya, selain soal kehamilan, ia juga sempat membocorkan aktivitas terbaru mereka berdua, yaitu menggarap proyek besar, membangun villa baru di Bali. Bilar mengakui banyaknya bisnis yang mencapai target membuatnya dan Lesti semakin saling bersinergi. Kerja keras dan kolaborasi mereka tak hanya mempererat hubungan, tetapi juga membawa mimpi menjadi nyata. Dan inilah harapan besar mereka di awal tahun 2026 mendatang. Bilar memastikan pembangunan villa mereka yang rencananya akan berada di kawasan Pulau Bali akan segera rampung. Iya, saya sih dari dulu bersyukur, maksudnya bisa dibilang ya bukan hanya bersyukur tapi berharap bisa terus memberikan andil yang positif untuk istri saya, bisa mengakomodir keinginan-keinginan istri saya yang dulu mungkin belum tersampaikan, belum terrealisasi. Karena alhamdulillah pertemuan kita itu membuat kita bersinergi. Saya yang dulu punya mimpi, yang dulu hanya sekedar mimpi, tapi pelan-pelan dan perlahan mampu mewujudkan itu pun. Begitupun istri saya. Jadi istri saya dulu aku pengen kita keluar negeri ke Eropa. Alhamdulillah kita disampaikan. Jadi ada beberapa wishlist kita yang alhamdulillah tercapai. Salah satunya insya Allah nanti kalau tidak ada halangan di awal tahun depan villa kita insya Allah udah jadi.
Dan selain proyek villa di Bali, Bilar pun mengungkap rasa kagum dan bangganya terhadap sosok mertua. Ia menyoroti ayah Lesti yang meski hidup sederhana, memiliki hati yang baik dan penuh kasih. Bilar mengakui sosok mertua ini menjadi panutan baginya, terutama untuk mempersiapkan hari tua kelak dengan sikap sederhana dan bijaksana. Ya kalau bukan cuma netizen ya, saya sendiri sebagai menantu bapak, menantu mama, saya pun merasa bangga sekali punya mertua yang memang hidupnya sederhana dan sebetulnya banyak hal yang bisa saya ambil dari mertua saya, bisa saya ambil contoh gitu, karena ya keren gitu. Dan itu menurut saya itu ada salah satu mimpi saya di kemudian hari, di mana ketika kita ngerasa sudah cukup untuk apa ya, untuk mengejar tuntutannya, tuntutan kita segala macam, kita kan pengen ke depannya saat kita hidup tua santai dengan cara apa, dengan cara berkebun, bertani gitu. Itu sebetulnya mimpi salah satu mimpi saya juga ya. Insya Allah juga kita bisa merasakan nanti bisa memiliki kebun sendiri ketika sudah apa ya, sudah merasakan financial freedom. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.